Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Kali ini gue nggak akan ngomongin tentang PC, gaming, gadget, dan teknologi. Tapi gue mau ngomongin tentang YouTube. Nah, sekarang udah banyak banget orang yang mengupload video mereka ke YouTube dan otomatis menamakan dirinya YouTuber. YouTuber-YouTuber baru ini mulai dari yang keren-keren dan punya potensial sampai yang ganggu-ganggu dan postingannya tuh seliuran di timeline Facebook gue. Yang keren dan punya potensi ya udahlah ya nggak usah diomongin. Yang akan gue bahas adalah kelakuan-kelakuan YouTuber baru yang ganggu menurut gue ya. Supaya kita, ya khususnya gue sih, bisa belajar dari mereka supaya nggak mengulangi kesalahan yang mereka perbuat. Dan kalau lo kebetulan YouTuber yang melakukan ini, please man, stop it. It's ridiculous and fucking annoying. Oke, with no particular order, mari kita ngomongin yang pertama. Nah, yang pertama ini sebenarnya yang paling parah lah, yang paling parah dan menurut gue dosanya nggak terampuni gitu di dunia YouTube ya, atau ya di dunia hak cipta sih sebenarnya, yaitu re-uploader atau maling konten orang buat di-upload di channelnya. Ya fuck banget lah orang-orang kayak gini. Ya lo semua juga tau lah bahwa konten gue pernah dicolong orang. Nah, untung ada laporan dari anggota komunitas Tangan Belang sehingga semuanya bisa cepet atasi. Pokoknya kampret lah orang-orang kayak gini. Lo kira orang yang bikin video YouTube mulai dari ngerekam, terus ngedit, terus ngupload itu lo kira sebentar. Itu bisa membutuhkan proses berjam-jam hingga berhari-hari itu untuk mereka melakukan itu. Lalu tinggal nonton terus download, abis itu lu upload lagi ke channel lu. Otak lu di mana gitu? Ya itu sama aja lu maling konten orang gitu. Nah itu lo ya pikirin lah, lu jangan jadi orang kayak gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ini juga agak-agak ganggu dan eh, banyak juga nih seliuran di eh, timeline Facebook gue, yaitu sub for sub. Ya, sub for sub itu eh, apa namanya? Lu sub gue, ntar gue sub lo balik. Nah ini juga banyak banget di timeline Facebook gue, khususnya channel-channel baru yang ya kalau di timeline Facebook gue sih yang gaming ya. Nama channel bla 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 gaming. Terus message-nya yuk saling dukung yuk. Lu subscribe gue, ntar gue subscribe balik. Nah kadang-kadang gue suka ngelihat conversation konyol gitu di thread mereka. Conversationnya kira-kira lu udah sub gue belum? Sub dulu gue, ntar abis itu baru gue sub lo gitu. Nah itu kan konyol gitu. Lo mau nge-YouTube apa mau saling sub sih gitu. Nah ini ada lagi yang paling konyol nih mengenai si sub for sub ini. Eh dan ini gue pernah lihat gitu. Apa namanya? Ada orang baru bikin channel dan ya YouTuber baru lah. Dia minta sub for sub ke channel yang udah gede gitu. Nah lo bayangin, misalkan gue nih, gue channel baru, subscriber gue baru, ya let's say 10 orang. Let's say 10 orang, tiba-tiba gue bilang ke siapa ya, Ewing HD gitu, atau gue bilang ke Tara Arts, atau gue bilang ke Kevin Anggara gitu. Gue udah sub channel lo nih, lu sub channel gue dong lah. Ya lu siapa gitu. Sama aja lu garamin di lautan gitu, nggak sekalian lu minta sub for sub ke PewDiePie gitu. Nah, itu yang kedua, sub for sub itu juga ganggu banget. Nah, dulu Charles Try salah satu gaming YouTuber juga, menurut gue dia punya comeback yang brilian menurut gue. Pada saat ada orang yang mau sub for sub ke dia, dia comebacknya tuh gini, ambil lagi ambil lagi aja subnya, saya nggak butuh subnya. Ya bener sih kayak gitu kadang-kadang eh, si youtuber baru ini dia kira orang dengan eh, sub ke orang, orang itu otomatis akan sub ke dia. Ya enggak lah, gimana lo mau orang sub ke channel lo, gampang, lo bikin konten yang keren banget hingga orang nggak mau ketinggalan ngelihat konten dari lo. Udah pasti itu orang pasti sub balik ke lo. Itu caranya. Nah itu yang kedua, sorry, emosi. Yang ketiga itu, nah ini yang ketiga lebih ke inilah, eh, lebih fokus ke nyari nyari subscriber dibanding bikin konten yang bagus. Nah kemarin ada juga lah di salah satu grup yang gue ikutin ada yang bertanya juga,
yang intinya adalah ya nanya lah, kalian kesusahan nggak dan sampai menghela nafas panjang nggak dalam mencari subscriber? Lah, gue jawab dong, lalu udah kayak agen MLM aja nyari subscriber, as if kayak YouTuber itu atau seorang agen MLM yang ditugaskan buat atau dikasih target buat nyari downline. Nah, kan enggak. Ya buat gue YouTube itu sebenarnya cuma platform lain aja sih, platform lain untuk menyalurkan ya kreativitas gue, passion gue, apa yang gue suka, terus itu gue olah menjadi suatu konten yang ya mungkin aja ada orang di luar sana yang passionnya sama gue. Nah, karena gue suka dengan hal yang berbau teknologi, khususnya PC, gaming, gadget, ya akhirnya gue bikin Tangan Belang ini. Nah, yang lain lagi, kebetulan gue suka dengan hal yang lain di luar teknologi. Akhirnya gue bikin atau ngomongin sesuatu yang berbau sains. Karena gue suka juga dengan sains. Akhirnya gue bikin cerita-cerita sains. Nah, buat lo yang belum subscribe, silakan subscribe ke cerita-cerita sains. Maaf, sorry promosi dikit. Ya di cerita-cerita sains itu video gue juga baru 3 biji sih. Baru 3 biji, subscriber juga kalau nggak salah baru 20-an lah. Apakah gue peduli dengan itu? Enggak, karena di situ gue menyalurkan hal yang gue suka gitu, yaitu sains. Gitu. Itu yang penting sebenarnya. Nah, itu dia promosi dikit buat yang subscribe, buat yang belum subscribe, silakan subscribe kalau lo suka juga dengan hal-hal sains. Dan di situ gue cerita tentang sains secara simpel lah gitu, sepengetahuan gue aja gitu. Nah, terus terang gue sendiri sebenarnya kurang suka sih dengan istilah YouTuber, atau setidaknya itu kurang tepat lah buat menggambarkan apa yang kita lakukan di YouTube ini. Gue lebih suka dengan istilah konten kreator. Nah, karena kalau dibilang YouTuber, menurut gue Sinta dan Jojo dulu juga YouTuber. Norman Kamaru juga menurut gue YouTuber karena mereka mengupload video ke YouTube gitu. Tapi apakah mereka konten kreator? Gue rasa bukan, karena mereka ya cuman upload satu video terus kebetulan booming dan orang-orang banyak yang suka, ya habis itu ya udah gitu. Ya mereka YouTuber karena mereka mengupload video ke YouTube. Tapi apakah mereka konten kreator? Gue rasa bukan. Nah, konten kreator itu sebenarnya adalah mereka yang membuat konten, apakah itu video gameplay, tutorial, informasi, dan menguploadnya secara reguler loh ke YouTube. Nah, itu yang disebut sebagai konten kreator. Itu kenapa gue bukan lebih suka sih, lebih tepat kalau gue dibilang adalah content creator, not just a YouTuber gitu. Nah, seterusnya gimana sih supaya channel kita jadi lebih baik lagi? Nah, ini sebenarnya gue ngomong ke diri gue sendiri sih gitu. Gue sendiri berpendapat kalau setiap hal yang kita lakukan di dalam hidup itu harus punya tujuan gitu. Nah, begitu juga dengan kerjaan, quote unquote kerjaan ya. Kerjaan kita sebagai content creator. Harus ada target yang kita capai. Harus ada milestone yang kita lewati. Dan itu bukan subscriber atau view. Masalah subscriber atau view sih itu sebenarnya ya urusan Google dan YouTube lah yang hitungin berapa subscriber lo, berapa view lo, itu urusan mereka gitu. Sebaiknya kita sebagai content creator, target kita adalah mikirin gimana konten kita lebih baik lagi. Nah, misalkan kalau lo gamer, gimana bikin video gameplay lo lebih entertaining atau lebih engaging lagi buat audience lo gitu. Kalau lo tag YouTuber kayak gue, ya which is jumlahnya masih sedikit ya, tag YouTuber itu. Ya gimana bikin konten yang bisa membantu orang lain, apakah itu berupa review produk atau tutorial atau guide ya seputar teknologi gitu. Kalau gue sendiri sebenarnya di Tangan Belang, target gue adalah gue mau meningkatkan value channel gue.
Value channel gue dalam arti dari segi isi konten ya lebih informatif, lebih up to date, itu lebih bervariasi. Dan yang kedua dari segi eksekusi video. Nah, dari segi eksekusi produksi lah, dari segi eksekusi produksi. Karena gue pengen, ya gue punya keinginan lah, gue pengen bikin video yang cakep dari segi konten maupun dari segi tampilannya. Karena pada akhirnya orang yang pasti dan harus nonton video lo adalah lo sendiri. Itu. Dan gue pengen setiap gue nonton video gue puas dengan hasilnya. Dan selalu mikirin gimana caranya bisa lebih baik lagi. Itu dia. Nah, ini terakhir. Terakhir sebenarnya pertanyaan paling penting yang patut ditanyakan kepada diri kita sendiri sebagai konten kreator adalah yang pertama, lo puas nggak nonton video lo sendiri? Gitu. Jadi pada saat lo nonton, setelah lo upload, lo nonton video lo lagi, ya lo puas nggak dengan hasilnya? Terus terang, gue orang yang sering banget nonton video gue sendiri gitu. Jadi apakah itu video yang baru gue upload, apakah itu video awal-awal gue dulu gitu. Gue seneng banget nonton video gue sendiri buat ngeliat, aduh kayaknya nih kalau diginiin kayak lebih cakep lagi deh gitu. Atau kayaknya kalau gue begini, gue lebih cakep lagi deh gitu. Intinya sebenarnya lebih ke review sih, review diri sendiri atau review konten sendiri, seberapa besar progres kita gitu. Itu pertanyaan pertama. Lo puas nggak nonton video lo sendiri? Pertanyaan yang kedua, dan ini lumayan penting sih menurut gue. Pertanyaan kedua adalah pada saat orang udah nggak ada yang lagi nonton video lo tetap akan bikin video atau enggak? Itu. Nah, jawaban dari dua pertanyaan itulah yang akan menjawab seberapa besar passion lo di YouTube. Oke, itu aja ngobrol-ngobrol santai kali ini. Seperti biasa, like, dislike, comment, share, follow semua sosial media Tangan Belang, dan thanks for watching. I'll see you next time. Bye. Peace.